Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nindya Ananda dari kelas A1 Administrasi Niaga semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang akuntansi biaya, di mana materi yang akan saya jelaskan kali ini mengenai biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Disimak videonya ya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai tentang biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha fisik atau pikiran yang dipakai dalam suatu kegiatan usaha. Berdasarkan pengertian tersebut, maka biaya tenaga kerja merupakan biaya yang diberikan kepada tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi. Dalam artian lain, biaya tenaga kerja ini merupakan nilai jasa dari sumber daya manusia yang diberikan dalam satuan uang. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa contoh dari biaya tenaga kerja ini adalah gaji yang diberikan kepada tenaga kerja atau karyawan. Tenaga kerja dalam suatu industri sendiri terbagi dalam beberapa golongan, tergantung fungsi pokoknya. Ada yang bekerja di bagian produksi, ada yang bekerja di bagian pemasaran, dan ada pula yang bekerja di bagian administrasi. Oleh karena itu, biaya tenaga kerjanya juga berbeda-beda, tergantung bidang kerja yang dipegang oleh si tenaga kerja. Selain menurut bidang kerjanya, biaya tenaga kerja juga bisa dibedakan berdasarkan hubungan si tenaga kerja dengan produk, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang secara fisik langsung terlibat dengan pembuatan produk. Contohnya adalah tukang kayu di industri mebel. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang terkait dengan produk, tetapi tidak secara langsung terlibat di proses pembuatan produk. Contoh tenaga kerja tidak langsung di perusahaan manufaktur adalah pengawas produksi dan pemeriksa kualitas produk. Materi yang kedua yaitu biaya bahan baku. Definisi biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk bahan-bahan yang bisa dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Bahan baku adalah seluruh bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Contoh sederhana dari bahan baku adalah kayu dan paku untuk membuat kursi. Berdasarkan pengertian bahan baku tersebut, maka bisa dengan mudah diartikan bahwa biaya bahan baku sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku hingga siap digunakan, termasuk untuk biaya angkut, penyimpanan, dan operasional. Biaya bahan baku ini umumnya menjadi komponen biaya terbesar dalam pembuatan produk jadi. Dalam industri manufaktur, bahan baku diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengelolaan sendiri. Bahan yang digunakan untuk proses produksi itu sendiri diklasifikasikan menjadi bahan baku langsung dan bahan pembantu atau tidak langsung. Oleh karenanya, biaya bahan baku juga terbagi menjadi dua, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk semua bahan yang membentuk bagian integral atau bahan yang pemakaiannya cukup signifikan dari barang jadi. Sedangkan biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu produk, namun pemakaiannya relatif kecil. Karena itulah bahan baku ini sulit untuk diukur jika menggunakan skala per unit produk. Perlu diketahui bahwa harga pokok bahan baku ini terdiri dari 1. Harga beli, 2. Biaya angkut, dan yang ketiga yaitu berbagai biaya lainnya yang dikeluarkan dalam mempersiapkan bahan baku untuk siap digunakan dalam proses produksi. Sehingga harga pokok bahan baku bukan hanya harga yang terdapat di dalam faktur pembelian atau harga beli saja. Berbagai biaya lainnya yang pada umumnya ikut dalam perhitungan
Sebagai biaya bahan baku, selain harga beli dan biaya angkut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya pesan, yang kedua biaya penerimaan, yang ketiga biaya pembongkaran, yang keempat biaya pemeriksaan, yang kelima biaya asuransi, dan yang terakhir yaitu biaya pergudangan. Contoh bahan baku adalah tembakau bagi perusahaan rokok dan kayu bagi perusahaan mebel. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai biaya overhead pabrik. Biaya overhead adalah semua biaya pabrik yang dikeluarkan selain untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini seperti biaya tidak terduga dan tidak bisa diidentifikasikan secara langsung dengan barang apa yang dihasilkan oleh suatu industri manufaktur. Namun, meskipun demikian, biaya ini tetap harus diperhitungkan agar dampaknya tidak merugikan. Biaya overhead pabrik terdiri dari bahan pembantu, gaji, listrik, telepon, tenaga kerja tidak langsung, asuransi, pemeliharaan dan perbaikan, perlengkapan pabrik, penyusutan kendaraan pabrik, penyusutan mesin-mesin pabrik, penyusutan peralatan pabrik, dan lain-lain. Setiap jenis biaya dibuatkan rekening sendiri di buku besar. Untuk pencatatan pembelian biaya overhead pabrik dicatat dalam buku pembelian dan pembayarannya dicatat dalam buku pengeluaran kas. Berdasarkan sifatnya, biaya overhead dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, serta biaya pemeliharaan dan reparasi. Biaya bahan penolong adalah bahan yang bukan bagian dari hasil produksi alias nilainya relatif kecil dibanding harga keseluruhan produk. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya ini merupakan biaya tenaga kerja yang upahnya tidak bisa diperhitungkan secara langsung kepada nilai produk. Contohnya adalah tenaga kerja pengawas dan tenaga kerja penguji kualitas produk. Dan yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan dan reparasi. Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara mesin produksi serta biaya jika terjadi kerusakan. Biaya overhead berdasarkan hubungan dengan perubahan volume produksi. Maksud dari pengolahan biaya ini adalah biaya yang dipengaruhi oleh seberapa banyak produksi yang dilakukan. Setidaknya ada 3 jenis biaya overhead ini, yaitu yang pertama, biaya overhead pabrik tetap, yaitu biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam volume produksi. Yang kedua, yaitu biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead yang bisa berubah tergantung dari perubahan volume produksi. Dan yang ketiga, yaitu biaya overhead pabrik semi variabel, yaitu biaya overhead yang bisa berubah tetapi tidak sebanding dengan perubahan volume produksi yang terjadi. Biaya overhead berdasarkan hubungannya dengan departemen. Maksud dari biaya overhead golongan ini adalah biaya selain dari departemen produksi. Ada 2 jenis untuk biaya ini, yaitu yang pertama biaya overhead pabrik langsung departemen, yaitu biaya yang berada di suatu departemen perusahaan dan manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen, yaitu biaya yang manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih dari satu departemen di sebuah perusahaan. Biaya overhead pabrik berbeda-beda tergantung dari jenis perusahaannya. Biaya overhead pada perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan manufaktur. Contoh biaya overhead meliputi biaya sewa, asuransi, utilitas, peralatan kantor, dan sebagainya. Itulah beberapa contoh dari biaya overhead pada pabrik. Nah, untuk sekarang ada beberapa manfaat yang diperoleh dari adanya biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu menentukan harga secara tepat. Nah, biaya overhead memiliki pengaruh pada penentuan harga produk secara lebih tepat.
Biaya ini dihitung dan dimasukkan dalam penentuan harga supaya tidak terjadi kerugian. Terlebih apabila biaya ini tetap harus dikeluarkan tanpa terpengaruhi oleh kondisi produksi dalam masa subur atau tidak. Dan yang kedua yaitu mengetahui rincian alokasi biaya. Dengan adanya biaya overhead pabrik, maka kita bisa mengetahui rincian masing-masing alokasi biaya yang dikeluarkan, sehingga pembuatan anggaran akan lebih terbantu dan terencana. Pengeluaran terlebih pun dapat terhindar. Dan yang terakhir yaitu mengawasi pengeluaran biaya. Perusahaan bisa mengawasi pengeluaran biaya perusahaan dengan lebih baik dengan adanya biaya overhead pabrik. Perhitungan biaya overhead dapat membantu perusahaan untuk mengawasi biaya yang dikeluarkan dalam bisnis secara keseluruhan, sehingga akan terlihat biaya overhead yang jumlahnya terlalu besar ketimbang expense lain. Kita pun dapat melakukan penyesuaian serta pengeluaran biaya bisa lebih terkontrol. Nah, untuk sekarang yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengertian dan contoh yang sudah dijabarkan di atas, jelas bahwa perbedaan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead terletak pada peruntukan dari biaya itu sendiri. Biaya bahan baku dikeluarkan untuk pembelian atau pembuatan bahan baku produksi. Biaya tenaga kerja dikeluarkan untuk gaji tenaga kerja. Sedangkan biaya overhead dikeluarkan untuk biaya-biaya lain yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi, termasuk biaya yang bersifat tidak terduga. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.